Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ada di Podcast Mes, podcastnya Mes Jakarta. Teman-teman, kalau Bitcoin mungkin udah pada tahu ya, kripto dan lain-lain gitu. Tapi ada tebak-tebakan nih. Ternyata ada rumah sakit yang udah pakai Bitcoin. Tahu nggak apa? Kripto Mangunkusumo. Nggak gitu. Nah, ini kalau bahas kripto seru banget karena masih kontroversial, tapi biasanya kalau lagi untung banyak jadi nggak kontroversial gitu. Tapi karena ada yang rugi biasa jadi kontroversial. Nah sekarang nih gue lagi sama salah satu orang yang gue kenal paling jago di kripto. Tapi spesifiknya yang menarik adalah ini kripto syariah gitu. Nah, welcome Bro Ayub. Siap. Assalamualaikum Bro. Waalaikumsalam. Thank you Bro, udah sempetin hadir. Katanya Bro Ayub nih lebih sering gabut karena mungkin udah triliunan atau ratusan miliar yang muter-muter gitu. Belum sih, cuman amin lah. Amin Bro. Iya mungkin topiknya santai aja sih. Intinya sekarang kan banyak kontroversi ya Bro. Betul. Kripto tuh ada yang halal ada yang enggak gitu. Mungkin gue mungkin sangat awam ya di sini, mungkin bisa coba lu jelasin Bro si kripto ini apa, terus emang ada nggak sih kripto yang halal gitu. Mungkin banyak yang even belum tahu kripto ini apa gitu. Terus ada yang ada halal ada haramnya gitu atau seperti apa, gimana tuh Bro ceritanya? Basically untuk kripto itu kan biar teman-teman memahaminya gampang, sesimpel kayak aset tapi dia digital. Jadi aset digital gitu kan, yang memang menggunakan rumus kriptografi namanya Bro. Kriptografi. Jadi kalau teman-teman itu orang IT atau orang cyber biasanya tahu tuh ada namanya rumus kriptografi untuk mengenkripsi data, untuk ngamanin data simpelnya gitu. Nah, kripto yang secara umum cryptocurrency, kripto aset itu berarti dia aset digital dengan menggunakan rumus kriptografi, tapi dia ada di jaringan blockchain. Nah, ini blockchain. Ini teknologi terbaru yang menjadi dasar dari Web3 Bro. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu ya, gitu. Udah tri aja nih. Iya, udah tri aja gitu. Tentunya apa nih gitu. Jadi internet itu ada fasenya. Ada namanya Web 1, Web 2 sama sekarang Web 3 gitu kan. Nah, Web 1 itu basically satu arah. Jadi kayak dulu kita baca jurnal, baca blog di Google dan lain sebagainya, kita satu arah, kita cuma bisa baca doang. Nah, itu Web 1 tuh. Gitu. Itu fase awal internet tuh kayak gitu. Nah, fase kedua tuh ada namanya Web 2. Web 2 tuh kita bisa dua arah nih. Gitu. Jadi kayak sosial media, Instagram, Facebook. Nah, itu Web 2 tuh karena kita bisa komunikasi, bisa saling komen. Jadi orang ngasih postingan bisa dikomen. Ada dua arah tuh di situ, ada komunikasi, ada engagement lah. Gitu. Interaksi. Nah, kalau sekarang itu ada yang baru namanya Web 3 gitu. Jadi kalau Web 3 itu, kalau sebelumnya Web 2 itu kita dua arah tapi masih centralized. Jadi masih ada sentral yang megang data pribadi kita, masih ada sentral yang ngurusin operasional. Nah, kalau sekarang di Web 3 itu decentralized. Jadi terpisah-pisah tuh gitu. Jadi kita tuh bisa ada sistem yang nggak usah ada sentral yang ngurusin, tapi semuanya decentralized kayak gitu. Itu menariknya di situ. Jadi kalau Web 2 tuh kayak ya mungkin sosial media itu yang ngurusin ya Meta. Betul. Kalau Instagram ada metanya yang ngurusin. Facebook ada metanya. Nggak ada. Iya, jadi secara decentralized. Jadi setiap orang bisa berkontribusi untuk ngoperating sistem itu. Kayak gitu. Itu Web 3 itu namanya Web 3 ya gitu. Bukan 1 2 3-nya tuh bukan karena kemarin Capres ada satu. Bukan, beda. Bukan ya itu di negara. Jangan salah paham ya, guys. Bukan di sini ya. Nah, terus itu kan Web 3-nya Bro. Terus kriptonya tuh di mananya sih? Nah, kripto itu di Web 3 itu dia butuh currency untuk running operating sistemnya. Nah, currency-nya itu hanya bisa pakai cryptocurrency gitu. Jadi dia sebagai currency untuk running, bayar cost, bayar operasional, atau benefit-benefit orang yang contribute di jaringan Web 3 itu pakai cryptocurrency namanya. Kayak gitu. Jadi kayak Bitcoin, Ethereum, itu basically currency tapi untuk transaction di sistem Web 3-nya itu. Di jaringan Web 3-nya gitu. Cuman kalau di luar Web 3 dia jadi aset. Makanya bisa disebut juga crypto aset.
Di luar Web3 itu gimana tuh? Jadi dia kalau kita beli Bitcoin tapi bukan untuk operating di Web3, kita nggak pakai Web3-nya, nggak pakai jaringan di Web3, nggak gunain aplikasi di Web3 karena basically Web3 ini kayak Web2 ya teman-teman. Jadi ada aplikasinya juga nih, ada Facebooknya, ada ininya, cuman untuk keperluan yang lain ya, kayak gitu. Contoh ada decentralized finance, ada juga dia untuk cloud untuk penyimpanan, tapi di Web3 itu ada. Jadi kayak cloud biasa, cuman dia di Web3. Ada juga dia buat ngerendering video. Juga ada di Web3 gitu. Nah biasanya setiap aplikasi itu atau setiap project itu dia punya kriptonya sendiri-sendiri, punya koinnya sendiri-sendiri, punya currency-nya sendiri-sendiri untuk runningnya. Kayak gitu. Boleh contoh nggak bro? Contoh nih. Contohnya apa? Contohnya ada namanya project render. Nah render ini dia tuh project di Web3, ada websitenya, ada aplikasinya, dan gunanya buat ngerendering video. Jadi kayak kita biasa ngerendering video nih, orang editing biasanya ngerendering video. Nah, dia tapi di Web3 renderingnya. Nah, dia punya koin sendiri namanya koin render juga. Nah, jadi kita kalau misalkan mau ngerendering video kita di platform dia, kita harus beli koinnya dulu, koin rendernya, baru kita bisa ini. Dan koinnya itu yang currency-nya bisa berubah-berubah ya? Yes, betul. Kayak gitu. Kayak sesimpel contoh analoginya ya. Contoh kayak kita ke time zone nih. Kan kita nggak bisa pakai mainannya kalau pakai duit biasa ya, pakai koin biasa aja nggak bisa kan, harus koin harus kita ini dulu diubah dulu kan, di change dulu diubah gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi dibikin kalau di time zone analoginya tuh kayak sebenarnya closed loop ya, berarti ya bro. Makanya harus ditukar dulu, dipakai yang bisa digunakan di dalam platform itu. Kalau itu ya di time zone itu doang. Gitu. Kenapa kayak gitu? Makanya project atau koin kripto itu ada banyak karena projectnya banyak. Kayak gitu. Jadi ya time zone-nya itu banyak. Iya betul. Lain, sesuai kegunaan masing-masing. Nah, tujuannya apa sih bro? Maksudnya kenapa harus ada decentralized sih? Sekarang ini kenapa tiba-tiba keluar ide desentralisasi gitu? Dimana yang ini kan sebenarnya yang Web2 dan tadi ya, atau currency yang seperti biasanya tuh seperti pada umumnya yang sekarang kita pakai tuh udah berjalan sebenarnya. Tapi kok ada decentralized ini tuh, kenapa sih gitu? Ada apa sih? Basically itu karena keresahan. Soalnya kalau kita biasa nih pakai duit yang udah biasa kita sekarang, pasti ada keterbatasan ya. Kalau kita mau bayar ke luar negeri, mau transfer ke luar negeri itu ada limitnya. Terus kalau misalkan weekend nggak bisa, terus biayanya lumayan, biaya transaksinya gitu kan. Dan waktunya juga lama tuh kadang. Karena gue juga ada pengalaman pribadi kan, gue juga di properti, gue ada konsumen yang beli properti dari Swiss. Itu lama tuh, dan biaya transfernya bisa 700 sampai 1 juta. Padahal cuman transfer 300 juta atau 500 juta gitu. Dan itu bisa 3 harian, sampai 4 hari. Baru nyampe ke Indonya. Gitu. Jadi udah biayanya mahal, waktunya lama. Padahal kalau kita pakai kripto dari Swiss ke Indo aja, paling 2 menit nyampe, 5 menit paling lama, dan itu biayanya paling $1. Gitu. 500 juta atau 1 M pun paling $1, $2. Dan itu dia bayar pakai currency, cryptocurrency itu. Betul. Terus nanti lu tinggal switch aja ya. Betul, tinggal switch aja. Nah, itu salah satu keresahan paling utamanya. Paling utama itu ya, biaya sama kecepatan dan akses ya. Betul. Karena zaman sekarang butuh kecepatan kan. Agree. Iya, kita semua butuh cepat saat karena pertumbuhan juga cepat. Jadi ya akhirnya teknologi kripto ini benar-benar sangat terpakai dan relate banget. Makanya pertumbuhannya naik gitu. Mau orang banyak ngomong scam dan gimana tetap bertumbuh kan sampai sekarang. Bahkan jumlah investor kripto di Indo udah lebih banyak daripada investor saham. Lebih banyak dan pertumbuhannya jauh lebih cepat gitu. Wah menarik banget bro. Nah berarti boleh dibilang nggak sih, maksudnya sekarang kebanyakan yang pakai justru kaum milenial ke bawah nggak sih yang ada kesadaran, ya mungkin bukan kesadaran ya, mereka akhirnya lebih memilih kripto untuk jadi ya either investasi atau transaksi gitu ya. Betul, karena mereka lebih native kan terhadap perkembangan zaman ya, lebih bisa terbuka mungkin gitu. Tidak gampang menolak, karena sorry itu saya mungkin orang-orang yang usianya lebih ini gampang skeptis di awal lah. Iya. Nah, bahkan ya gue sendiri kan maksudnya karena dari kecil gitu ya, 30 tahunan gitu hidup di zaman yang ya tadi ya, mungkin mostly di Web2 lah gitu, transaksi apa, currency juga pakainya yang biasa gitu.
ya waktu ada kripto pasti kayak wah ini apaan gitu. Apalagi bokap nyokap gue kan pasti orang tua jangan aneh-aneh ya gitu. Apa gitu. Ya gitu-gitu ya. Lebih hati-hati lah. Iya, mostly lebih hati-hati sih. Mungkin karena belum terbiasa aja dan Betul. belum dapat dampaknya gitu kali ya bro. Nah yang menarik nih bro yang tadi kita bahas di awal tuh kan ada ya di setiap salah satu sistem pasti ada sistem yang mungkin harus dijaga sesuai syariatnya lah Betul, gitu kan. betul. Nah, kok nih ada sih maksudnya kripto syariah gitu gitu ya. Mungkin nanti lu bisa jelasin konteks perusahaan lu di kripto syariah itu, cuman secara terminologi kripto syariah tuh apa sih yang ngebedain sama yang umumnya kripto gitu loh bro. Oke. Ini banyak yang belum tahu ya gitu. Makanya alhamdulillah pas kita announce bikin community dan media itu rame banget gitu, dan banyak yang berterima kasih karena ngerasa kayak wah dari kemarin gue nyari tahu ini bang, ternyata boleh ya main kripto gitu. Bedanya ini gitu kan. Nah buat teman-teman yang baru tahu, simpelnya itu bedanya kripto yang sesuai syariah sama yang nggak sesuai syariah itu dilihat dari dua hal. Yang pertama dari cara kita membelinya, habis itu yang kedua dari objek yang dibelinya atau koinnya atau token kriptonya. Gitu. Nah kalau tadi nomor satu berarti cara belinya. Gimana sih ini kayak gue misalnya orang awam nih nggak tahu apa-apa, biasanya transaksi cash, mentok-mentok kris lah gitu, bayar pakai kris. Kalau BI bilang kris ya bukan QRIS gitu. Nah bayar pakai kris normalnya kita udah melakukan seperti itu gitu. Nah misalnya gue nih mau coba deh ke kripto gitu atau kripto syariah, apa yang basic banget bro, fundamental yang harus dilakukan gitu, apa install dulu atau apa gitu, prosesnya tuh kayak gimana sih? Prosesnya sesimpel kayak kita mau investasi saham sebenarnya. Cuman ya tadi beda platformnya aja. Ada sekuritasnya gitu ya. Ada brokernya atau sekuritasnya atau pihak ketiga yang jadi jembatan untuk kita bertransaksi. Gitu. Nah, kalau di kripto namanya CEX atau Central Exchange. Gitu. Jadi dia semacam kayak, ini nyebut brand nggak apa nih? Nggak apa-apa. Nggak ada ini kok. Nggak ada yang sponsor. Semacam kayak Stockbit-nya tapi di kripto. Stockbit-nya Ajaib. Contoh kayak Ajaib, Indodax, Stock kripto. Yang syariah tuh ada Facet gitu. Oh iya, Facetnya. Lebih gitu. Iya. Jadi kayak ada aplikasinya ya sama. Kita prosesnya harus download, install, habis itu QC, daftar, top up juga. Top up-nya rupiah dulu kan. Bisa pakai kris, bisa pakai bank biasa juga bisa gitu. Oke. Terus pasti ada fee lah buat si ada fee transaction-nya biasanya. Gitu. Oke. Nah, kalau lu sendiri nggak apa-apa ya? Mungkin nggak apa-apa lah. Kalau lu sendiri lu pakainya prefernya apa sih, bro? Ya. Kalau gua sendiri sekarang ada beberapa sih. Karena dipecah-pecah kan. Itu kenapa bro? Dipecah-pecahnya tuh kenapa beda-beda ini sih sekuritas tadi gitu. Ya karena beda objektivitasnya aja sih. Iya, karena tujuannya beda-beda. Ada yang emang gua buat naruh USDT doang sebagai cash liquid. Karena kan rupiah cukup melemah ya guys ya. Nah itu lumayan tuh. Gue beli dia 15.000 lagi. Iya. Lu beli rupiah waktu itu 15. Beli USDT. Oh, itu lagi 15. 15.000. Jadi udah lumayan, cuan lumayan tuh. 10% maybe. 15 ada. Iya. Sekarang jadi 17.600 ya sekarang per hari ini. Mungkin kayaknya pas Indonesia merdeka jadi 17.845. Iya bisa ya. Iya. Dan gue waktu itu beli jadi 15.000 16.000-an lah USDT. Jadi emang ada satu aplikasi yang khusus nyimpan USDT aja untuk cash liquid gitu kan. Nanti ada yang buat nabung lu, beda lagi tempat itu. Tuh, ntar buat yang nyicil Bitcoin doang, Bitcoin only juga ada khusus lagi. Kayak gitu. Ada yang buat trading, ntar ada lagi khusus lagi. Gitu. Jadi biar psikologisnya juga lebih aman. Gitu, kalau nggak campur-campur kita lebih aman. Jadi ada duit yang buat long term, short term, mid term tuh beda-beda. Gitu. Oke, jadi ibaratnya lu misah-misahin ya, kayak kita beda-bedain rekening aja ya. Yes, betul. Karena nggak bisa di satu sekuritas beda-bedain itu nggak bisa ya. Ya. Kenapa nggak dibikin ini bro? Ini sorry ya, anak awam ya. Kenapa nggak dibuat? Oke, kalau gua di USDT itu yang buat nabung, kalau di Bitcoin yang buat apa gitu. Di satu platform aja gitu. Kenapa harus beda-beda cek tadi aplikasinya ya? Karena psikologis manusia pas ngeliat saldo kayak punya satu rekening aja nggak sih? Kalau saldonya masih banyak gitu ya. Jadi kayak
pengen cepet-cepet pakai yang lain atau gimana gitu kan. Tapi kalau beda-beda kan lebih stabil. Contoh satu aplikasi ini buat trading nih. Jadi setiap untung dipisahin, setiap untung pisahin gitu. Jadi lebih disiplin lah. Karena dulu sempat digabung-gabung itu nggak disiplin jatuhnya. Jadi udah untung berapa tiba-tiba jeder, udah rugi lagi BP doang jadi. Kayak gitu. Jadi emang biar jurnal trading, jurnal investingnya lebih rapi kayak gitu. Oh, basically ya karena fundamental itu aja ya. Gue kira tuh ada apa gitu. Enggak ya. Tapi emang meminimalisir resiko juga karena kita nggak ada yang tahu ya. Next time aplikasinya kenapa-napa kita nggak tahu, ceknya kenapa-napa. Iya. Karena ada aja kan masalahnya kadang gitu kan. Oke, ya benar-benar sih. Ada aja sih. Maksudnya bukan cuman di koinnya doang ya. Kadang di sekuritasnya sendiri kita juga mesti diversifikasi ya. Iya. Nah, tadi kan yang pertama bagaimana cara kita transaksi kan. Ternyata gampang, udah ada platformnya banyak. Betul. Tinggal top up pakai rupiah bisa atau pakai kris bisa. Terus nanti yang kedua adalah objeknya kan. Betul. Nah, itu gimana tuh bro? Objeknya apa yang syariah gitu. Oke. Nah, untuk objeknya ini teman-teman harus lumayan do your own research gitu. Jadi harus lumayan ngeliat lagi ini hukumnya gimana. Sebenarnya udah banyak lembaga-lembaga internasional ya yang ngasih list koin-koin atau project crypto yang halal, yang mana yang haram, yang mana bang. Oh, Gitu. udah ada Udah itu? ada. Gimana Contoh tuh? kalau yang terdekat negara tetangga ada namanya Sharlife Di Malaysia itu. dari Malaysia gitu kan. Sharlife. Iya, Sharlife. Tulisannya gimana tuh? SHARLIFE. Sharlife ya. gitu. Itu lembaga dia ngasih tuh. Simpelnya simple kayak ngasih list saham syariah aja sih. Cuman dari lembaga swasta. Kayak gitu. Malaysia. Jadi dia yang udah ngefilter kripto-kripto mana yang sebenarnya udah syariah compliance ya. Ya udah nge-screening lah. Selain itu ada juga yang punyanya Mufti Faras Adam, Amanah Konsultan. Habis itu ada juga Kripto Ummah. Cryptoumah.com. Enggak, kalau ini udah UK. Global. Oh, UK. Ya. Habis itu ada juga Kripto Islam namanya. Tapi kalau ini dari Pakistan. Basically sebenarnya isinya sama ya, karena kan sama, cuman metodologi screeningnya berbeda kadang. Jadi ada mungkin satu atau dua koin atau koin kripto yang di Sharlife halal, di Kripto Islam haram misalnya. Kayak gitu tuh ada. Oh, ada yang begitu. Ada karena metodologinya berbeda kan. Oke, beda mazhab aja ya. Beda mazhab mungkin bahasa simpel gitu ya. Beda ulamanya juga. Gitu kan ada yang dari kalau Kripto Islam Pakistan, kalau Sharlife Malaysia, terus Kripto Ummah UK. Jadi kan ulamanya beda-beda ya. Iya. Gitu. Ininya referensi. Cuman itu semua rata-rata luar negeri dan bahasa Inggris sih teman-teman. Nah, cuman kabar baiknya kita dari Kripto Syariah udah buat nih yang buat pakai bahasa Indonesia. Oh gitu. Tinggal teman-teman cek aja di website kita www.kriptosyariah.id. Itu udah kita summarize. Jadi benar-benar di summarize aja. Jadi kayak dari lembaga ini apa aja, terus kita summarize yang lebih kuat yang mana kayak gitu. Jadi lebih enak tuh. Berarti secara nggak langsung lu awal-awal ini ya bro. Maksudnya seperti tadi ya Kripto Islam dan yang lain-lain itu nih di Indonesia ya si Kripto Syariah ini ya. Oh, keren banget. Udah ada 200 koin lebih lah kita screening. 200 koin lebih? Ya bisa dicek di website kita. Keren. Nah itu berarti di kriptosyariah.id ya. Itu tinggal cek di situ ada tadi ya filtering koin-koin yang syariah apa aja gitu. Lu ngereferensiin juga nggak sih sekuritasnya pakai apa atau? Oh kalau itu enggak sih untuk saat ini. Tapi kemarin kita sempat karena kolaborasi ya sama aplikasi Facet. Facet. Karena basically Facet itu kan udah syariah compliance ya. Iya. Itu di bawah Mufti Faras Adam dari UK. Dan itu perusahaan dari Uni Emirat. Nah, jadi di sini ada ini yang teman-teman yang di Facet di Indo tuh ini represent. Cuman secara legal udah Indo. Jadi aman sih. Jadi bukan aplikasi yang luar. Karena kan di Indo kalau cek yang luar kayak Binance, Bitget itu kan hitungannya ilegal ya. Gitu. Jadi not recommended ya. Gitu. Kalau Facet dia udah legal Indo. Jadi aman. Walaupun perusahaan utamanya dari Uni Emirat ya. Dan dia syariah compliance, jadi isinya koin-koin yang udah terscreening doang. Itu basically iya. Oh, malah enak ya kayak gitu. Iya, jadi kita nggak perlu nyari koin lagi. Karena ya berarti yang di aplikasi itu yang halal doang gitu. Nah, salah satu nge-screeningnya pakai dari Kripto Syariah ya. Betul. Wah, keren. Lu mazhabnya berarti apa, bro? Oh iya.
Oke, nah Oke. tadi ini kayak masuk banget nih berarti tadi kita udah bahas kan dari awal yang orang awam banget, terus ternyata ya banyak yang udah sesuai syariah compliance kok gitu. Terus kalau mau cek ya ada di Crypto Syariah dan even platformnya itu pun udah ada gitu. Nah, mungkin lu boleh ceritain nggak bro? Maksudnya Crypto Syariah nih selain screening ada apa? Terus ada kegiatan apa lagi sih yang mau dilakuin gitu? Kayak untuk Crypto Syariah ini kan baru berdiri tahun lalu. Jadi emang baru setahun, per Mei ini setahun nih, pas banget. Udah setahun ya? Setahun. Dan ini didiriin sama gua dan teman-teman mahasiswa LIPIA Jakarta. LIPIA Jakarta. Atau nama asli kampusnya Muhammad Ibn Saud Islamic University. Gitu. Yang itu yang jurusan ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Gitu. Jadi karena kita sangat-sangat aktivis ekonomi Islam ya, seperti Mes ya. Iya dong. Jadi setelah lulus kuliah atau beberapa juga masih kuliah kemarin pas bikin itu ya kita bikin something yang lagi happening sekarang, yang lagi rame sekarang, kripto kan. Cuman ada nilai-nilai ekonomi syariah di situ. Karena emang mayoritas founding father atau teman-teman yang bikin Crypto Syariah ini rata-rata teman-teman yang jurusan ekonomi Islam dan emang aktif di syiar ekonomi Islam juga selama kuliahnya. Itu di FOSE, di KASE dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi emang awalnya cuma educate doang, bikin Instagram iseng-iseng udah kita bikin Instagram berempat waktu itu. Terus nge-educate, bikin konten halal haram kripto gimana. Terus fatwa-fatwa ulama dari Timur Tengah, bahkan dari Saudi yang halalin tuh kita kasih, kita jelasin gitu kan. Nah, habis itu rame, akhirnya pada minta bikin komunitas, Bang. Ya udah kita bikin komunitas gitu. Jadi langsung rame juga sih akhirnya komunitas gitu. Terus habis itu banyak yang minta belajar juga. Akhirnya karena minta belajar juga, kita bikin kelas juga ada. Jadi membership ya simpelnya kayak akademi kripto tapi versi syariah. Gitu. Jadi kita ada membership juga bulanan, cuman murah ya, kalau kita bulanannya cuman ratusan ribu lah. Gitu. Oh kalau ratusan ribu lu nggak bisa naik McLaren? Iya, emang kita nggak nyari McLaren sih, nyari pahala. Gitu. Jadi emang serius itu murah banget sih. Gitu. Iyalah, murah banget gitu. Karena emang kita nggak terlalu yang nyari duit banget. Emang pure mau educate aja, cuman itu buat operasional aja sih duitnya. Karena kan buat bayar editor, desainer dan lain-lain. Iyalah itu kayak gitu. Nah itu kita ada kelasnya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar lebih detail, itu kita ada kelas berbayarnya. Yaitu kita bener-bener diajarin cara trading dari A to Z, cara analisa. Kan analisa kripto tuh banyak ya Bang ya. Bener. Ada analisa fundamental, teknikal, naratif, global makronya juga, sama analisa syariahnya juga kita ajarin. Nah itu kita ada semua di situ dan ada mentor yang bimbing juga, jadi lebih enak kan. Cuman kalau yang belum mau bayar ada komunitas gratisnya juga. Gitu. Itu bisa join juga. Basic. Kita banyak udah ribuan, lebih hampir 10.000 lah gitu. Jadi udah lumayan banyak. Dan kita sering ngadain juga pembelajaran yang gratis, kadang-kadang webinar, kajian atau kopdar ngopi-ngopi. Itu kita ada juga kayak gitu. Wah. Tapi kebanyakan masih di Jakarta ya? Kebanyakan masih di Jakarta. Di Jakarta ya. Apa ini kan Mes Jakarta. Iya. Jadi masih relate. Kapan-kapan nanti collab lah bro ya. Boleh. Kita bikin event bareng, ngajakin teman-teman ya mungkin ya supaya bisa belajar tentang Crypto Syariah itu seperti apa sih industrinya gitu. Nah terlepas ya pasti kan ada ya bro ya. Di luar sana ada yang belum ngehalalin, ada yang sampai sekarang memperjuangkan ini aman kok gitu kan, kayak macam-macam lah kayak gitu kan biasa ya. Cuman gue pribadi nggak tahu deh pendapat lu sama nggak sih? Kalau gue ngelihatnya gini ya, ekonomi syariah ini sekarang banyak di-lead sama orang-orang yang mungkin umurnya udah cukup senior gitu. Akhirnya kalau dilihat, kita lihat sendirilah. Ke anak-anak yang muda-muda, yang Gen Z ke bawah gitu, ekonomi syariah kesadarannya tuh jadi nggak sebanyak yang mungkin angkatan kita ke atas gitu. Nah gue ngelihatnya ini, kalau gue ya sangat optimis, harus ada yang bisa masuk dari Gen Z dulu nih, mereka dapat benefit dan baru tuh kita bisa ngejagain ekonomi syariahnya lewat mereka, karena kan future-nya di mereka nih. Betul. Kan umur kita ke atas ya hidupnya juga udah nggak selama nggak lama lagi gitu kan. Walaupun aku masih muda ya.
Ya, tapi lu tetap lebih tua dari Iya. gue lah. Enggak. Gue masih 24 ya guys. Jadi masih muda. Masih itu Gen kan Z. ini salah satu gebrakan banget bro. Maksudnya buat Mm-mm. orang-orang Gen Z tuh bisa masuk dan tertarik ke syariah. Ya salah satunya kayak gini nih gitu. Betul. Lo ngasih hal yang mereka sukain, tapi kita jagain pakai syariah compliance gitu. Bener seperti itu nggak sih lu ngelihatnya bro? Maksudnya dari usernya atau komunitinya kripto syariah tuh beneran gitu nggak sih? Bener, setuju banget sih. Karena emang dilema masyarakat Indonesia ya melihat kripto itu kan pasti di awal kayak oh ini belum ada fatwa halalnya nih dan lain sebagainya. Walaupun kalau sebenarnya kalau melihat fatwa dari MUI itu udah ada komisi fatwanya, dan itu komisi fatwa tahun 2021 yang itu sebenarnya nggak mutlak mengharamkan dan nggak mutlak menghalalkan. Jadi sifatnya lebih ke anjuran. Jadi ada 3 syarat. Syarat 1, kalau misalkan untuk currency atau nilai tukar untuk jual beli nggak boleh haram. Oke, Gitu. itu karena cuman bisa Terus poin yang kedua, kalau misalkan ada maisi, riba, goro itu haram. pasti itu ya. Terus tapi ada poin ketiga yang orang nggak tahu nih. Kalau misalkan produknya jelas, utility-nya jelas, dan itu projectnya bener, itu boleh halal. Gitu. Jadi selama ini sebenarnya MUI nggak mengharamkan dan nggak menghalalkan secara mutlak, tapi ngasih anjuran 3 poin tadi. Kayak gitu. Nah, ditambah justru sebenarnya kalau kita paham ya, alur fatwa itu kan harus dari keresahan masyarakat ya. Jadi harus ada keresahan masyarakat, baru nanti sampai ke pemerintah atau sampai ke MUI buat declare nih fatwanya gimana, baru dianalisa, baru declare gitu kan. Nah, justru kalau gua dan teman-teman yang sekarang bikin kripto syariah mikirnya justru kita bangun demand-nya gitu. Kita yang bangun community-nya biar membantu teman-teman atau para pemangku jabatan di MUI atau pemerintahan seperti OJK dan lain-lain bikin fatwa dan birokrasi atau peraturan-peraturannya, regulasi dan lain sebagainya. Justru lu malah kalau bisa ya berdiskusi sama Betul. mereka, jadi bridgingnya. Betul. Makanya pas banget sekarang itu OJK udah mulai research loh bang. Jadi udah mulai survei-survei terkait regulasi aset kripto yang sesuai syariah. Kayak gitu. Dan itu ya ujung-ujungnya survei ke kita, teman-teman kripto syariah. Iyalah. Iya kan kemana lagi ya, target research aja, target surveinya gitu kan. Kayak gitu. Dan kita ngebantu gitu. Kita bantu share, kita bantu meramaikan, kita bantu kontribusi juga. Kalau ada undangan-undangan juga kita datang. Kalau butuh rekomendasi atau referensi kita kasih gitu. Jadi justru kita nggak menunggu dari pemerintah atau dari MUI ngasih fatwa, tapi kita support. Kita yang menggerakkan masyarakat, kita yang bikin demand-nya, kita yang bikin movement-nya gitu kan. Karena kalau nungguin dari yang atas bikin ya kelamaan, ya nggak? Iya. Umat Islam makin tertinggal loh. Gitu. Betul. Sekelas negara tetangga aja udah punya lembaganya gitu. Benar. Pakistan juga udah punya. Udah ada ya, even Pakistan aja ada ya. Jadi kayak wah Indonesia gimana nih? Masa tertinggal mulu gitu. Jadi kita harus nyolek gitu kan. Makanya kita bikin media, kita bikin komunitas karena untuk saat ini yang paling mudah untuk menggerakkan masyarakat kan 2 itu ya. Bener. Jalurnya itu gitu. Dibanding kita langsung ke pemerintahan atau apa kan nggak segampang itu ya birokrasinya. Kayak gitu. Itu substansi awal kenapa kita bikin community dan media kripto syariah ini sih. Wah. Gitu. Keren Bro Ayub. Lu ada lagi yang mau disampaikan nggak so far? Mau promosiin? Promosi ya. Iya nggak apa-apa Bro. Oh iya, buat teman-teman yang mau belajar kripto, jangan lupa join kelas kripto syariah. Gitu. Karena mumpung masih murah dan emang kita murah terus sih semoga ya. Gitu. Dan emang niatnya buat belajar. Soalnya gini Bang, kan sekarang lagi bear market ya. Jadi kalau di kripto itu ada cycle 1 tahun bear market, 3 tahun bull market. Nah, jadi for your cycle namanya. Nah, sekarang basically lagi bear market. Jadi time to buy. Time to buy, time to learn. Jadi waktu yang baik untuk belajar, untuk mulai akumulasi dan prediksinya mungkin bottomnya bisa di Oktober atau November ini gitu. Jadi ntar baru setelah itu 3 tahun naik lagi. Gitu. Jadi kemarin dari Oktober kemana, Oktober sekarang kan merah. Nah, ntar baru 3 tahun naik lagi. Kayak gitu konsepnya ya. Biasanya historical patternnya gitu. Jadi buat sekarang teman-teman yang mau belajar, mending belajar dari sekarang. Karena di kondisi sulit justru disitulah orang-orang kaya baru muncul kan. Betul. Ya kan? Di worst case kejadian ya. Betul. Betul. Bisa jadi worst case scenario actually the biggest opportunity kan. Iya gitu. Ya bisa jadi ya kita ini mungkin yang dengerin yang bisa jadi ya the future orang-orang yang bisa beruntung itu yang insyaallah ya. Tuh.
Karena ya Keren. belajar itu penting. Soalnya gini, yang kan kadang banyak yang rugi ya di kripto. Akhirnya ngomong, wah kripto haram nih, soalnya habis rungkat. Iya itu sering ya. Sering Pas lagi banget. untung halal gitu. Lagi rugi haram. Betul, makanya harus belajar gitu. Harus. Yang membedakan orang yang untung sama rugi cuma sebenarnya di belajarnya. Kayak gitu. Betul. Dan cara belinya tadi, insya Allah kalau sesuai syariah nggak ada ceritanya kok sampai rugi yang 100%, sampai ke liquid, sampai wah minusnya gede tuh jarang sih. Selama kita sesuai syariah, sesuai prinsip syariah dan belajarnya bener, itu tetap bisa cuan yang halal dan lebih tenang Tenang, gitu. Dan insya Allah itu semua diajarin di kripto syariah sih. Gitu. Masya Jadi Allah. join lah. Kita jualan kelas dikit nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Biar bisa beli McLaren. Lihatnya di cryptosyariah.id atau Yes. di Atau di IG-nya, Instagramnya di Kripto Instagram Syariah. Kripto Gitu. Syariah. Keren banget Bro Ayub. Mungkin terakhir dari gue sempat ada pesan yang disampaikan sama Pak Adi Warman Karim gitu. Beliau salah satu pakar ekonomi syariah. Dia bilang intinya kalau kita nggak bisa jalanin 100%, jangan ditinggalin 100% gitu. At least kita mulai, dan itu yang dilakukan sama waktu dia awal-awal bareng-bareng sama pakar-pakar ekonomi syariah yang lain untuk nge-setup bank syariah. Banyak yang bilang, oh ini belum halal, belum nggak 100% halal, kok begini, kok begitu gitu. Tapi itu yang selalu teringat di gue sih gitu. Dan ini kayaknya gue lihat sih lu lagi menjalankan itu ya gitu. Walaupun kita belum 100% oke, tapi jangan kita tinggalin 100% gitu. Harus kita kejar terus supaya tadi Indonesia bisa catch up, bisa movement dan benar-benar jadi Indonesia maju gitu. Setuju. Oke, thank you Bro Ayub. Kalau di MES kita bilangnya terima kasih ya, sudah join di acara podcast MES-nya MES Jakarta. Ini dibantu juga sama tim dari MES Pusat gitu. Thank you semuanya. Ini studionya MES Pusat ya. Keren. Bisa di sini dan bayarnya berapa Mas di sini? Nggak ada yang gitu. Alhamdulillah kita disupport terus sama MES Pusat. Mudah-mudahan ini jadi salah satu jembatan buat kita ngenalin ekonomi syariah dari sisi manapun, dan ini bisa jadi salah satu jembatannya gitu. Amin ya Rabbal alamin. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.